Abang Po, nih hari ane mau bawain kisah yang luar biasa ya Bang Po, yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil pelajaran. Berawal ketika hari libur, Bang Salim, ponakannya Cing Jalil. Seperti biasa dia ke rumah Cing Jalil kalau hari libur. Apalagi anaknya nih yang paling tua, yang laki-laki yang umur 5 tahun, demen banget kalau diajak ke rumah Babe Jalil. Kenapa? Karena di rumah Babe Jalil itu lega, pekarangannya masih luas, dia bisa lelarian sono sini. Selain itu di rumah Babe Jalil juga ada cucunya yang seusia sama si Abi, anaknya Bang Salim ini. Jadi kalau udah ke rumah Babe Jalil dia demen banget. Pagi jam 9 si Abi ini lagi main handphone diteriakin dari luar sama Bang Salim. Bang, kita ke rumah Engkong yuk. Kong Jalil, tuh handphone langsung dilepas, lantas aja dilari nyari jaket sama helm. Semangatnya tuh si Abi ini bulak balik ya, kagak sabaran nungguan babenya siap-siap. Gak lama babenya udah siap, udah pakai jaket, udah bawa helm, mau manasin motor dia udah kagak sabar banget main naik aja ke tuh motor. Pokoknya dia kalau udah dengar ke rumah Babe Jalil dia demen banget Bang Po. Pokoknya bisa main larian di sono deh. Akhirnya jalan, sudah siap semuanya. Bang Salim nih ngeboncengin si Abi, berebutan dia mau di depan, maunya si Abi ini di belakang karena dia ngerasa udah gede. Kata babenya di depan aja dulu dah. Baca doa jalan seperti biasa. Bang Salim selalu ngajarin anaknya baca doa sebelum berangkat. Dari rumah Bang Salim ke rumah Babe Jalil itu sekitar 20 menit naik motor. Sepanjang perjalanan seperti biasa Bang Salim nih selalu ngajarin anaknya baca selawat. Nggak terasa 2-3 selawatan dia bawain itu berdua sambil bergembira lah. Gimana sih Abang Po, anak kecil diboncengin motor sama babenya, demen banget. Sampailah di rumah Babe Jalil Masuk gerbang itu motor belum distandarin, bocah udah main loncat aja, udah main nibla aja dari motor, buru-buru lari ke dalam rumah Babe Jalil ngetok pintu, assalamualaikum gitu. Seperti biasa lah. Begitu masuk ke dalam rumah langsung nyari Babe Jalil buat cium tangan. Itu yang diajarin sama babenya. Babe Jalil di rumah masih ngeteh di dapur ngelihat si Salim datang nih, dia langsung pindah ke pelataran depan teras rumah Babe Jalil. Ngobrol, dibikinin teh Bang Salim tuh bocah main di dalam udah kedeker kemana, lari-larian lah sama ponakannya, sama ketemu sama seumuran si Abi. Gak lama Babe Jalil ngomong, Lim, anterin Encing ke pasar deh kalau gitu, mumpung si Abi ada kawannya. Ada perlu apa sih di pasar? Ya udah, kalau kita ke pasar aja kata dia. Ya udah siap-siap, Babe Jalil ame Bang Salim berangkat ke pasar Bang Po. Jalil ini badannya tegap, agak gede, agak gempal. Sementara si Salim ini badannya kayak aneh lah, pas-pasan gini Nah, naik motor si Salim rada nggak tahu nih lah, hatinya lagi agak grogi apa gimana, agak tenang gitu Jadi agak oleng naik motornya Bang Po. Nah, Babe Jalil ngerti, makanya
dia juga bersikap nggak banyak ngomong di motor itu. Di perjalanan ya Bang Po rupanya macet ya. Sesekali ngerem mulu ya. Ada satu kejadian ketika dekat motor yang depan ini, Salim ini sempat nyenggol motor yang depan, nabrak begitu, numbrang. Seperti biasa lah Bobo. Di Jakarta itu kalau udah mulai macet kesenggol belakangnya itu biasa. Jadi begitu dia nyenggol, yang punya motor depan ini sempat nengok, terus ngasih gini ya, sambil senyum, Kondisi normal aja pada saat itu Bang Po. Terus jalan terus, dia udah mulai mau agak kenceng dikit, macet lagi di depan Abang Po. Nah tiba-tiba motornya yang lain, bukan yang tadi ya. Kejadiannya 2 kali nih Abang Po. Si Salim nyenggol lagi motornya yang di depan. Ini beda kejadiannya Abang Po sama penumpang motor yang pertama tadi. Ya kalau yang pertama tadi itu sempat senyum, sempat ketawa ya masih Salim tuh. Sempat beginilah. Kali ini beda Bang Po. Tuh motor yang depan itu nunjuk-nunjuk muka si Salim. Mukanya ditunjuk-tunjuk sama tuh pengendara motor yang satu itu. Tapi Babe Jalil dengan sigap dia langsung nepuk-nepuk pundaknya si Salim. Tenang Lim, tenang. Si Salim tuh udah geragapan, bawaannya udah pengen juga ngotot gitu ya, udah ketahuan dia yang ngerem mendadak kan. Babe Jalil ngetok-tepuk ke punggungnya si Salim terus sambil turun, tenang Lim, gue ngurusin. Babe Jalil buka helm, terus dia ngomong, sorry bang, udah nggak apa-apa di jalanan. Buka helm, itu yang naik motor pucet mukanya. Ngeliat rupanya Babe Jalil orang yang luar biasa di kampung itu. Banyak orang kenal, walaupun Babe Jalil nggak kenal tuh orang, tapi tuh orang kenal sama Babe Jalil. Langsung cium tangan, malah minta maaf sama Babe Jalil. Sambil lewat mau naik motornya, tuh penumpang motornya yang kedua yang tadi mare-mare begini sama si Salim. Udah jalan lurus. Babe Jalil balik ke motornya Salim ya. Dalim makanya jangan marah-marah dulu tuh ya, kita nggak tahu apa yang di pikiran pemotor pertama tadi, biasa aja mungkin pikirannya lagi beres. Nah penumpang motor ini yang kedua, dia mungkin lagi ada pikiran yang lain. Gua kagak tahu tuh orang kenal kagak sama gue, tapi tiba-tiba dia cium tangan sama gue. Apa ngeliat karena gue tua dan gue langsung minta maaf dengan sopan, makanya dia buru-buru malah nunduk tangan gue mau salaman, terus dia berangkat. Lanjut Abang Po perjalanannya menuju pasar ya. Nah sampai di pasar, baliknya udah mulai same-same diem. Diem artinya bukannya marah Bang Po, tapi mungkin nyimpen pikiran masing-masing. Kenapa terjadi kayak gitu tadi? Sambil same-same mikir lah. Sampai di rumah buka gerbang, motor masuk ke pelataran Babe Jalil ya. Babe Jalil turun, Salim matiin motor sambil matinya ngikutin langkah Babe Jalil. Sambil terheran-heran, luar biasa orang tua ini kesabarannya ngadepin sesuatu. Ada kejadian yang kedua nih Bang Po. Ketika Babe Jalil masuk ke dalam rumah, si Salim nih ngeliat banget dengan jelas ya, ada bola kena muka Babe Jalil. Rupanya di dalam itu anak-anak lagi pada main lempar-lemparan bola. Salim dari motor langsung loncat menuju Babe Jalil ya, dengan perasaan yang tergesa-gesa. Yang pada saat itu benar-benar yang ada di hati Salim, dia mau marahin tuh anaknya yang lagi main bola di dalam rumah. Pokoknya ini pasti gara-gara anak-anak ini
ngelempar bola kena Babe Jalil. Babe Jalil dengan tegas, dengan tegak megang dada Salim. Dipegang dada Salim gini, terus udah Lim, lu duduk, ini urusan gue katanya. Keadaan, sama kondisi, sama lingkungan, makanya dia bisa sabar. Ada lagi orang yang benar-benar niat belajar buat sabar. Jadi kalau gue ini termasuk orang yang niat benar-benar belajar untuk sabar. Lu tahu sendiri kehidupan gue dulu, di lingkungan gue dulu, semuanya tang-tang teng-teng kayak jagoan. Nggak boleh dicolek dikit. Lu lewat depan gua agak permisi apa gua kagak sambit.